Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 Sekolah Dasar. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman pada kodo dan kodar. Simak baik-baik ya, selamat menyaksikan. Zahra, sedang belajar apa nak? Ini loh Mi, tentang materi iman kepada kodo dan kodar. Bedanya kodo dan kodar itu apa sih Mi? Kodo adalah ketetapan Allah yang sudah dicatat sejak zaman azali. Zaman ajali, itu kapan Mi? Zaman azali adalah zaman ketika manusia, bumi, dan seisinya belum diciptakan. Pada saat itu, Allah sudah mencatat apa saja yang akan terjadi pada ciptaannya, mulai dari manusia lahir hingga meninggal. Bahkan daun yang jatuh pun Allah sudah mencatatnya. Gitu ya Mi, kalau kodar itu apa? Oh, kalau qadar atau takdir adalah perwujudan dari kodo. Kenapa sih Mi, kita harus percaya sama kodo dan kodar? Wah, anak Umi pintar pertanyaannya. Umi punya cerita loh. Apa-apa? Pada suatu hari, ada seorang penjual siomay. Setiap harinya, ia selalu berjualan berkeliling kampung. Seperti biasa, setiap jam 9 pagi, ia menuju sebuah SD yang menjadi tujuan utamanya berjualan. Namun, pada hari itu, waktu jam istirahat tiba, sekolah itu amat sepi. Dan Mang Siomay bertanya pada warga sekitar, "Bu, ini kok sepi? Apa anak-anak udah pulang?" "Oh iya Pak, anak-anak tadi udah pulang lebih dulu, soalnya ada rapat di sekolah." "Walah, terima kasih Bu." Wah, kasihan ya Mi, penjual siomaynya. Iya. Kemudian Mang Siomay beranjak untuk mencari tempat lain untuk berjualan. Hampir 1 jam berkeliling, ia tak mendapatkan pelanggan satupun. Hingga pada akhirnya Mang Siomay berhenti di sebuah sekolah. Dan ternyata di sana juga sudah banyak penjual siomay yang lain. Namun Mang Siomay terus berikhtiar menjual dagangannya. Sore pun tiba. Modal siomay hari ini sebesar 50.000. Namun yang laku hanya 20.000 rupiah. Kasihan ya Mi, penjual siomaynya. Iya, namun ketika hari mulai petang, Mang Siomay kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mang Siomay tetap bersyukur meskipun hanya mendapatkan 20.000. Sehingga hari itu anak-anaknya bisa menyantap siomay lebih banyak. Nah, begitulah Zahra. Allah sudah mencatat kodo untuk Mang Siomay. Pada hari itu hanya mendapatkan 20.000 rupiah. Meskipun sudah berusaha, qadar Allah pada saat itu hanya mendapatkan 20.000. Nah, jika Mang Siomay tidak bersyukur, berarti Mang Siomay tidak percaya dengan takdir yang sudah dituliskan. Namun, Mang Siomay tetap sabar dan tidak putus asa, karena ia percaya Allah sudah merencanakan sebaik mungkin untuk hambanya. Masya Allah, berarti kalau nilai ulangan Zahra jelek nggak apa-apa dong ya Mi? Iya, yang penting Zahra sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Zahra tahu nggak? Ada sebuah hadis sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau bersabda, "Dan sesungguhnya seandainya seseorang berinfak emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, namun tidak beriman kepada takdir yang baik atau buruk, niscaya infaknya tidak diterima oleh Allah." Gunung Uhud itu kan besar nih, masa nggak diterima sih? Nah, oleh karena itu kita harus percaya pada kodo dan kodar Allah. Oh, jadi gitu ya Mi. Zahra sekarang udah tahu perbedaan
dan qadar. Terima kasih ya Umi. Iya Zahra, belajar lagi ya yang rajin. Oke Umi. Bagaimana teman-teman melihat tayangan video antara Zahra dan Ibu? Sekarang, sudah tahu kan bagaimana iman kepada Qadha dan Qadar? Baik, mari kita ulangi bersama. Qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika manusia, dunia, dan seisinya belum diciptakan. Qadar atau takdir adalah perwujudan dari Qadha. Sudah paham kan? Baik, pintar sekali. Sekian video pembelajaran ini. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadha dan qadar salah satu rukun iman yang terakhir, ya. Yang keenam, qadha itu artinya adalah keputusan Allah. Qadha artinya keputusan Allah. Kalau qadar adalah kapasitas dari keputusan itu. Misal contoh, lapar adalah qadhanya Allah, keputusan Allah. Semua makhluknya, manusia maksud saya, tentu ada juga jin, ada juga hewan-hewan itu merasakan rasa lapar. Ada beberapa makhluk mungkin tidak merasakan itu, ya, yang kita anggap benda mati. Tapi kita anggap misalnya manusia. Lapar manusia itu adalah qadhanya Allah, keputusannya Allah. Kemudian qadha ini selalu diikuti dengan qadar, kapasitasnya. Artinya gini, pada saat kita lapar, Allah memberikan sinyal ke tubuh kita, ini tubuhmu sedang butuh makan nih. Lalu kemudian pada saat kita makan, ada kadarnya nggak? Ada. Dengan kita makan sepiring misalnya, 2 piring, lalu Allah kasih isyarat, udah kenyang. Berarti tubuh kita sudah nggak butuh. Kalau ya bensin di mobil kita atau di motor kita itu sudah full tangki, udah nggak bisa ditambah lagi, tumpah nanti kalau ditambah. Kan begitu. Nah ini cara memahami qadha dan qadar, itu yang dimaksud. Jadi ada qadhanya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadarnya. Kehidupan dunia ini qadhanya Allah, keputusan Allah diikuti dengan kadar. Ada saatnya dunia ini hancur gitu kan. Ada qadha dan qadar Allah. Ini salah satu rukun iman kita. Ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, menolak qadha dan qadar karena mereka tidak faham. Hanya karena tidak faham ditolak gitu kan. Padahal sebenarnya ini harus difahamin. Dalam memahami qadha dan qadar Allah ini, kalau biasa kita sebutkan bahasa sederhana di Indonesia ini takdir. Takdir Allah, tapi tidak dirinciin. Takdir itu berarti sudah qadha dan qadar. Kalau tadi memang iman kepada qadar saya rincikan secara makna dua-duanya, tapi ini satu lingkup. Takdir ini, Bapak Ibu sekalian, ada 2 macam dalam agama kita. Ada namanya takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar. Takdir mutlak yang kita tidak ada campur tangan di situ. Takdir berarti keputusan Allah ya. Kita nggak ada campur tangan di situ. Seperti misal takdir ini penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, oksigen yang harus dihirup oleh hidung, kalau enggak kita akan mati. Kita nggak mungkin kalau tutup hidung kita akan mati. Berarti ada qadhanya Allah di situ, ada takdir Allah di situ. Tapi itu mutlak, nggak bisa kita nolak. Lahir dari rahim ibu siapa? Kalau lapar kita harus makan, kalau capek kita harus tidur, gitu kan? Kemudian sebagaimana kita hidup, kita anak-anak dulu bayi, anak-anak remaja, seperti sekarang masya Allah banyak orang yang sedang di masa-masa puncaknya, nanti tua, nanti mati. Sekuat apapun dia, itu sudah sebuah qadhanya Allah, keputusan Allah, gitu kan? Kadarnya masing-masing dikasih umur. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 30, ada yang masih bayi mati. Itu kadarnya Allah yang tentuin. Ini mutlak. Kita nggak ada campur tangan situ. Termasuk kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu itu, nggak bisa. Lahir ini ibu kamu, ini ayah kamu. Selesai, terima. Sudah begitu, itu namanya qadha Allah SWT. Tapi ini mutlak ya. Kita nggak ada campur tangan di situ. Takdir yang kedua, ada campur tangan kita. Namanya takdir ikhtiar. Sesuatu yang Allah tentukan di Lauhil Mahfuz untuk setiap individu di antara makhluknya. Anggaplah kita lingkup manusia aja supaya lebih kerucut. Setiap manusia, ya, apa yang akan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, namanya af'al ibad, gitu kan?
Itu apa yang dia lakukan, Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah lagi, tidak akan berubah lagi. Tapi Allah catatkan sesuai dengan pilihan hamba itu pada saat dia hidup. Jadi sebelum kita diciptakan nih, saya Khalid Basalama ini sudah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang ini kalau saya ciptakan nanti, saya ciptakan makanan, minuman, pakaian, teman-teman yang manusia yang sekitarnya, nanti Allah sudah tahu saya ini akan pilih apa saja sehari-hari nih. Oh ini air dikasih nih, saya belum minum sekarang, tapi pada saat saya minum, Allah sudah tahu dari sebelum saya diciptakan, saya akan minum air ini. Dicatatlah sebagai takdir saya. Jadi takdir ikhtiar ini Allah nggak paksain kita, beda dengan mutlak tadi. Mutlak itu memang Allah sudah taruh sistem alam semesta, termasuk di mutlak ini ajal. Kalau takdir ikhtiar, ada campur tangan kita, di dalamnya jodoh. Jadi jodoh itu takdir ikhtiar. Gitu. Kalau ada A, B, C, saya suka, saya mau nikah, ada 3 opsi perempuan, lalu saya pilih si C, pilihan siapa itu? Pilihan saya sendiri kan? Nah itu namanya takdir ikhtiar. Kalau saya pilih si C, ya udah Allah sudah tahu saya akan pilih si C nantinya. Dan di situ ada takdir kehidupan lagi, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi ada namanya takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Satu-satunya takdir seperbuatan yang masuk di 2 takdir ini, mutlak dan ikhtiar, adalah rezeki. Rezeki ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang selain rezeki nggak ada lagi. Di mutlak atau di ikhtiar. Tapi di ikhtiar ini adalah perilaku kita sehari-hari, makan, tidur, bergaul, menikah, itu semua namanya ikhtiar. Pilih jurusan kuliah, warna baju, itu semua ikhtiar. Allah bebasin, silakan. Cuma Allah kasih kaidah, yang halal, ini yang haram jangan, gitu kan. Nah satu-satunya perilaku kita yang masuk di 2 takdir ini, mutlak atau ikhtiar dan ikhtiar, adalah rezeki. Nah rezeki ini Bapak Ibu sekalian seperti sebuah pohon, ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Yang berjatuhan ini, ya, dan ini orang kafir, orang beriman semua dapat ya, rezeki Allah SWT dikasih semuanya. Tapi yang berjatuhan ini semua orang bisa dapat tanpa upaya pun. Seperti udara yang kita hirup. Tidak pernah ada usaha khusus gitu. Pernah gak kita khususkan jadwal jam sekian saya mau hirup oksigen? Gak bisa, itu sudah jalan dengan sendirinya gitu kan. Mata menangkap cahaya, kadar oksigen yang kita hirup. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang kita dapatkan. Seperti air saya gak pernah pesan tadi, tiba-tiba saya dikasih, kemudian saya minum, ini rezeki mutlak namanya. Gitu. Jadi mutlak, kita tidak ada campur tangan di situ. Itu kita akan dapatkan sampai kita mati. Dan ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Kalau seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mengejar dia sebagaimana mati mengejarnya. Maksudnya rezeki mutlak. Pasti ada orang subhanallah, pas sudah tua sekali, dapat warisan banyak, jadi kaya raya tiba-tiba. Karena memang itu mutlak, akan datang kepada dia. Dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, tidak ada seorang pun akan meninggal dunia kecuali semua rezekinya, maksudnya yang mutlak, akan diberikan kepadanya. Ada rezeki yang lain masuk dalam takdir ikhtiar. Jadi kalau tadi saya bilang pohon ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Nah, ada buah yang bergelantungan Bapak Ibu sekalian. Kita untuk naik mengambilnya harus pakai tangga. Tangga ini ilmu pengetahuan, keterampilan. Ada orang sengaja sekolah sampai S1, S2, sudah S2 mau S3 supaya nanti dia ngajar gajinya lebih banyak misalnya. Ada orang punya 1 toko ingin buka 5 toko, gitu ya. Kan itu ikhtiar dia ya. Buka cabang, buka franchise, buka apa, kan itu ikhtiar dia. Nah ini berarti rezeki yang ada di atas pohon. Dia naik tangga, tangga ini fasilitas yang dia pakai. Itu dia bisa pilih jurusan apa dia kuliah, jenis usaha apa yang dia mau buka. Nanti naik tangga. Pada saat dia naik di atas, dia boleh petik sebanyak mungkin yang ada di situ buah-buahannya. Hanya saja syaratnya, petik buah yang bagus saja, yang berkualitas, halal dan thayyib. Yang berulat, yang busuk jangan ambil. Itu yang haram. Sudah azan? Baik. Insya Allah kita lanjutin seperti biasa setelah sholat isya nantinya. Tapi saya sarankan setelah sholat ba'diyah. Insya Allah setelah sholat ba'diyah, hanya insya Allah tidak mengambil waktu 5 menit. Kita lanjutkan masalah
qada dan qadar ini, dan tentu memang tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan, tapi saya akan lanjutkan penjelasan saya tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.